kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wisitania Liboru. Di sini saya akan membuat tugas kewarganegaraan tentang mengenai konsep perkembangan peserta didik. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perkembangan peserta didik. Pertama-tama, apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan adalah perubahan berkelanjutan dan teratur yang terjadi pada setiap siswa, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perlu diperhatikan, ini bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang bisa diukur dengan angka, tapi juga perubahan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ada 5 dimensi utama dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik. Ini mencakup pertumbuhan tinggi, berat badan, dan perkembangan keterampilan motorik, mulai dari gerakan kasar seperti berjalan, berlari, hingga motorik halus seperti menggambar dan menulis. Misalnya, anak TK belajar memotong pensil, sedangkan siswa SMP sudah bisa membuat kerajinan tangan yang kompleks. Yang kedua, perkembangan kognitif. Ini tentang kemampuan berpikir, menyimpan ingatan, memecahkan masalah, dan memahami konsep baru. Menurut ahli Jean Piaget, siswa SD memasuki tahap berpikir konkret, jadi mereka lebih mudah memahami hal-hal yang bisa dilihat dan diraba. Sedangkan siswa SMA sudah bisa berpikir abstrak, seperti memahami konsep matematika yang kompleks atau teori ilmiah. Yang ketiga, perkembangan emosional. Ini meliputi kemampuan mengenali emosi sendiri dan orang lain, mengelola perasaan, serta membangun harga diri. Misalnya, siswa yang baru masuk sekolah mungkin menangis karena rindu orang tua, tapi seiring waktu berjalan, mereka belajar mengontrol emosi dan merasa nyaman di lingkungan baru. Yang keempat, perkembangan sosial. Ini tentang kemampuan berinteraksi, bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengikuti norma sosial. Siswa belajar bermain bersama di taman kanak-kanak, bekerja dalam kelompok di SD, dan berorganisasi di SMP atau SMA. Yang kelima, perkembangan bahasa, mulai dari berbicara satu kata hingga membuat pidato atau menulis esai. Perkembangan bahasa juga mencakup kemampuan memahami yang dikatakan orang lain dan menyampaikan ide dengan jelas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan yang harus kita pahami. Yang pertama, perkembangan berlangsung secara berurutan dan berkelanjutan. Tidak ada loncatan yang tiba-tiba, misalnya anak belajar duduk dulu, baru merangkak, lalu berjalan. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang cepat berbicara tapi lambat motorik kasar, dan sebaliknya ini sangat normal. Yang ketiga, perkembangan satu dimensi memengaruhi yang lain. Jika siswa sedang tidak sehat, bisa saja ia sulit berkonsentrasi dalam belajar atau mudah marah. Yang terakhir, perkembangan terjadi pada tingkat individu dan kelompok. Setiap siswa unik, tapi ada juga perkembangan yang umum dialami oleh kelompok seusia mereka. Nah, apa saja yang memengaruhi perkembangan siswa? Ada 2 kelompok faktor. Yang pertama, faktor internal seperti genetika dari orang tua, kondisi kesehatan tubuh, dan karakteristik pribadi masing-masing siswa. Misalnya, anak yang memiliki gen dari orang tua yang tinggi cenderung tumbuh lebih tinggi daripada teman seusianya. Faktor eksternal meliputi lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pengalaman pembelajaran. Keluarga yang sangat mendukung akan membantu perkembangan emosional dan sosial siswa, sedangkan sekolah yang menyediakan fasilitas lengkap bisa mendukung perkembangan fisik dan kognitif. Jadi, perkembangan peserta didik adalah hal yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Sebagai pendidik atau orang tua, memahami konsep ini membantu memberikan dukungan yang tepat agar setiap siswa atau anak bisa berkembang dengan optimal. Demikian penjelasan mengenai konsep perkembangan peserta didik. Terima kasih.